Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Permatasari, NIM 182010300209. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Komunikasi Bisnis. Soal pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis secara menurut saya adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan instruksi yang punya target tertentu yang didengar secara personal maupun impersonal. Dan komunikasi bisnis adalah suatu hal yang sangat penting bagi pembisnis atau perusahaan. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Variabel komunikasi bisnis yang pertama ada variabel sumber atau komunikator. Sebab komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator juga berpengaruh pada penerimaan pesan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Yang kedua, variabel pesan dan informasi. Pesan atau informasi. Dalam komunikasi tertentu, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator, baik dari perusahaan kepada konsumen, perusahaan kepada perusahaan lain, dan orang ke perusahaan, dan lain-lain. Pesan ini bisa disampaikan dengan simbol atau sinyal tertentu dan lebih umumnya menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada variabel penerima atau komunikan. Faktor komunikan adalah penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Pada kajian komunikasi bahkan ada istilah analisis khalayak di mana dilakukan kajian untuk mengetahui profil khalayak sehingga bisa ditentukan bagaimana cara komunikasi yang paling tepat dengan khalayak tersebut. Yang keempat ada variabel konteks. Konteks dalam komunikasi bisa bersifat alamiah ataupun memang sengaja untuk diciptakan. Konteks alamiah terjadi dalam suasana keseharian yang wajar bisa dilakukan. Sedangkan konteks yang sengaja diciptakan telah direncanakan seperti pertemuan untuk bisnis lunch, permainan golf, kopdar, rapat di tempat wisata, dan lain-lain. Yang kelima ada variabel sarana. Pada komunikasi yang terjadi dibutuhkan suatu media saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau banyak orang. Media tersebut bisa dikenal dengan media massa, namun selain itu juga bisa menggunakan saluran seperti telepon. Yang keenam ada variabel efek. Efek menjadi variabel yang juga penting untuk diperhatikan. Efek ini bisa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap atau perilaku, dan lain-lain. Namun efek tersebut juga bisa untuk memperkuat citra positif dari organisasi tersebut. Soal ketiga, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana yaitu komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Yaitu ada 3. Yang pertama melalui forum, baik formal ataupun informal, dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Yang kedua, grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan di media sosial masing-masing. Yang ketiga yaitu rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah pimpinan organisasi itu tersendiri. Soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Di dalam komunikasi bisnis, istilah pesan persuasif sendiri mempunyai arti bersifat membujuk secara halus. Jadi pesan persuasif
adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah atau menguatkan sikap, kepercayaan, atau perilaku seseorang. Sebuah pesan persuasif dibangun berdasarkan teknik-teknik argumentasi dengan harapan pengiriman pesan. Proses pembuatan pesan persuasif dalam komunikasi bisnis terjadi melalui beberapa proses, yaitu perencanaan pesan persuasif, penyusunan pesan persuasif, dan melengkapi pesan persuasif. Soal kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis, dan sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. 3 jenis lobby, yaitu yang pertama adalah lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya seperti dalam rangka pencalonan gubernur, wakil gubernur, para calon misalnya melakukan mendekatan diri terhadap masyarakat. Yang kedua, lobby akar rumput, yaitu menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah lobby Political Action Committee, yaitu komite yang dibentuk perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Sekian jawaban UTS komunikasi bisnis dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.